Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi model pembelajaran inovatif mengenai representasi matematis. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Suci Rayuningsih NIM 2, kemudian dengan saya sendiri Nur Hasanah NIM 15, selanjutnya Asri Maros NIM 16, dan Lia Sofiana Aizah NIM 27. Pokok pembahasan yang akan kami jelaskan di materi representasi matematis meliputi 1. Definisi representasi matematis, 2. Indikator representasi matematis, serta contoh soal dan pembahasan mengenai representasi matematis. Definisi representasi matematis. Representasi adalah model atau bentuk pengganti dari suatu situasi masalah yang digunakan untuk menemukan solusi. Sebagai contoh, suatu masalah dapat direpresentasikan dengan objek, gambar, kata-kata, ataupun simbol matematika. Dalam NCTM tahun 2000, dinyatakan bahwa representasi merupakan cara yang digunakan seseorang untuk mengkomunikasikan jawaban atau gagasan matematik yang bersangkutan. Representasi dimunculkan oleh siswa merupakan ungkapan-ungkapan dari gagasan-gagasan atau ide-ide matematika yang ditampilkan siswa dalam upayanya untuk mencari suatu solusi dari masalah yang sedang dihadapinya. Representasi merupakan proses pengembangan mental yang sudah dimiliki oleh seseorang yang terungkap dan divisualisasikan dalam berbagai model matematika, yakni verbal, gambar, benda konkret, tabel, model-model manipulatif, atau kombinasi dari semuanya. Seorang ilmuwan yang bernama Chai Lan dan Joseph Shin menyatakan bahwa ragam representasi yang sering digunakan dalam mengkomunikasikan matematika antara lain tabel, gambar, grafik, pernyataan matematika, teks tertulis, ataupun kombinasi dari semuanya. Kemudian, Les, Post, dan Baer dalam Huang, Chen, Ding, dan Yang tahun 2007 membagi representasi yang digunakan dalam pendidikan matematika dalam 5 jenis, meliputi representasi objek dunia nyata, representasi konkret, representasi simbol aritmatika, representasi bahasa lisan atau verbal, dan representasi gambar ataupun grafik. Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa representasi adalah bentuk interpretasi pemikiran siswa terhadap suatu masalah yang digunakan sebagai alat bantu untuk menemukan solusi dari masalah tersebut. Bentuk interpretasi siswa dapat berupa kata-kata ataupun verbal, tulisan, gambar, grafik, tabel, benda konkret, ataupun simbol matematika. Kemampuan representasi matematis diperlukan siswa untuk memahami konsep-konsep matematika dan untuk mengkomunikasikan ide-ide matematika. Pendapat ini diperkuat oleh Kartini tahun 2009 yang mengatakan bahwa representasi sangat berperan penting dalam peningkatan pemahaman konsep matematika. Representasi matematis dalam pembelajaran matematika sangat berperan dalam upaya mengembangkan dan mengoptimalkan kemampuan matematika siswa. NCTM dalam Principle and Standard for School Mathematics Standar tahun 2000 mencantumkan representasi atau representation sebagai standar proses kelima setelah problem solving, reasoning, communication, and connection. Menurut Jones tahun 2000, beberapa alasan penting yang mendasarinya adalah sebagai berikut. 1. Kelancaran dalam melakukan transaksi di antara berbagai bentuk representasi berbeda merupakan kemampuan mendasar yang perlu dimiliki oleh siswa untuk membangun konsep dan berpikir matematis. 2. Cara guru dalam menyajikan ide-ide matematika melalui berbagai representasi akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pemahaman siswa dalam mempelajari matematika.
3. Siswa membutuhkan latihan dalam membangun representasinya sendiri sehingga memiliki kemampuan dan pemahaman konsep yang kuat dan fleksibel yang dapat digunakan dalam memecahkan suatu masalah. Baik, di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan tentang beberapa keberatan dari ahli matematika yang berkaitan dengan representasi sebagai standar proses yang diungkapkan oleh Jones pada tahun 2000. Anggapan yang pertama bahwa representasi adalah sinonim dengan model matematika. Representasi adalah hanya bagian dari proses pemecahan masalah, dan hal ini sudah tercakup dalam standar pemecahan masalah. Representasi sebagai bagian dari perkembangan kognitif tidak memberikan jaminan memiliki peranan yang menonjol dalam sajian masalah matematika. Menurut Irene T. Miura pada tahun 2001 mengungkapkan bahwa representasi dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah representasi instruksional atau yang bersifat pelajaran, seperti definisi, contoh, dan model yang digunakan guru untuk menanamkan pengetahuan kepada siswa. Kemudian yang kedua adalah representasi kognitif yang dibangun oleh siswa itu sendiri, sambil mereka mencoba membuat konsep matematika yang dapat dimengerti atau mencoba untuk menemukan solusi dari suatu masalah matematika. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan tentang indikator representasi matematis. Indikator-indikator representasi matematis dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah representasi berupa gambar. Membuat gambar bangun geometri untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaiannya. Yang kedua adalah representasi berupa ekspresi matematis. Ada dua bagian, yaitu yang pertama adalah membuat model matematis dari masalah yang diberikan. Kemudian yang kedua adalah menyelesaikan masalah dengan melibatkan ekspresi matematis. Kemudian indikator yang terakhir adalah representasi berupa teks tertulis, yaitu dengan menjawab soal dengan menggunakan teks tertulis. Baik, di sini saya juga akan memberikan beberapa contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah nomor 1. Salah satu contoh masalah matematika dalam NCTN pada tahun 2000 yang terkait dengan representasi matematis disajikan dalam contoh sebagai berikut. Soalnya, apa yang akan terjadi terhadap luas daerah sebuah persegi panjang jika panjang sisinya menjadi 2 kali panjang semula? Masalah di atas menarik untuk disajikan karena siswa ditantang untuk berpikir menggunakan informasi yang tersedia dan mengaitkannya dengan pengetahuan yang sudah mereka miliki sebelumnya. Masalah tersebut juga memungkinkan untuk diselesaikan dengan lebih dari satu cara. Salah satu contoh pemecahan masalah yang mungkin dilakukan siswa adalah dengan menyelesaikannya secara langsung, yakni menggunakan representasi sebagai berikut. Misalkan persegi panjang semula panjangnya A dan lebarnya B, sehingga diperoleh luasnya adalah luas sama dengan A kali B atau AB. Jika panjang sisinya menjadi 2 kali panjang semula, maka panjangnya menjadi 2A dan lebarnya menjadi 2B. Sehingga luasnya menjadi luas sama dengan 2A dikali 2B sama dengan 4AB. Jadi, dapat disimpulkan bahwa luas persegi panjang yang baru menjadi 4 kali luas persegi panjang semula. Selain cara tersebut, sebagian siswa mungkin ada yang berpikir tergesa-gesa dan langsung menjawab bahwa luasnya menjadi 2 kali panjang luas semula. Mereka menduga dan berargumen bahwa jika panjang sisinya 2 kali panjang semula, tentu luasnya akan menjadi 2 kali luas persegi panjang semula. Guru harus berusaha memberikan pemahaman yang lebih mudah dipahami
agar pemikiran siswa tidak berhenti sampai di situ saja. Misalnya dengan menanyakan kembali jawaban mereka atau meminta mereka untuk berpikir kembali dan menggunakan cara lain. Masalah di atas akan lebih mudah dipahami jika disajikan dengan menggunakan representasi gambar sebagai berikut. Contoh kedua, contoh berikut ini diadaptasi dari Bain dan Engelhardt adalah masalah yang terkait dengan representasi matematis di level perguruan tinggi. Sebuah tas berisi 3 koin mata uang logam, 1 koin punya sisi yang sama, kedua gambar, dan 2 koin normal. Sebuah koin dipilih secara acak dari dalam tas dan ditos 3 kali. Berapa peluang mendapatkan ketiganya gambar? Sebenarnya masalah tersebut bisa dipandang sebagai permasalahan biasa sebagai koin normal. Untuk koin yang bersisi sama, keduanya gambar, maka banyaknya anggota ruang sampel tetap sebanyak 23 sama dengan 8. Hanya saja, semua anggota ruang sampelnya adalah gambar. Representasi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut misalnya sebagai berikut. Terambil normal lalu ditos 3 kali, angka gambar, angka gambar angka, gambar angka, angka gambar, gambar angka gambar angka, dan gambar. Terambil normal ditos 3 kali, angka gambar, angka gambar angka, gambar angka, angka gambar, gambar angka gambar angka, gambar. Jadi peluang terambil ketiganya gambar adalah peluang gambar sama dengan 10/24 sama dengan 5/12. Representasi yang ditunjukkan pada gambar di atas memandang kejadian secara umum berdasarkan konsep penentuan ruang sampel dari suatu kejadian. Masing-masing koin yang diasumsikan terpilih kemudian dibuatkan daftar ruang sampelnya. Ruang sampel dari masing-masing koin kemudian digabungkan. Penentuan nilai peluang ketiganya gambar berdasarkan pada ruang sampel secara keseluruhan. Representasi di atas menggunakan konsep peluang total dari suatu kejadian, law of total probability. Peluang masing-masing koin dihitung kemudian dikalikan dengan peluang munculnya gambar dengan syarat koin 42 terpilih pada masing-masing koin. Peluang total ketiganya gambar adalah penjumlahan dari peluang gambar pada masing-masing koin. Soal ketiga, pada malam pertunjukan dalam rangka membantu korban bencana alam, ruangan tempat duduk untuk para penonton dibagi atas beberapa baris. Masing-masing baris terdiri dari 200 tempat duduk. Harga karcis baris terdepan adalah 150.000 per orang dan harga karcis baris paling belakang sebesar 50.000 per orang. Selisih harga karcis untuk tiap baris itu sama. Jika semua karcis habis terjual, maka panitia berharap akan memperoleh uang sebesar 120 juta. Berapakah harga karcis per orang dari semua baris paling belakang? Pembahasannya, karena selisih harga karcis untuk tiap baris selalu sama, maka masalah itu akan diselesaikan menggunakan deret aritmatika. Perolehan uang dari karcis kelompok paling depan sebagai suku pertama atau A dan perolehan uang dari karcis kelompok paling belakang adalah suku terakhir UN. A sama dengan 200 dikali 150.000 sama dengan 30 juta. UN sama dengan 200 kali 50.000 sama dengan 10 juta dan SN-nya sama dengan 120 juta. Ruangan tempat duduk dibagi atas 6 kelompok, maka harga karcis sebelum kelompok paling belakang adalah merupakan suku kelima atau U5. Jadi harga karcis per orang pada baris sebelum baris belakang adalah 70.000. Soal keempat, Hana sedang sakit, flu berat, dan setelah Hana pergi berobat ke dokter, Hana diberi obat oleh dokter 2 macam, yaitu antibiotik dan paracetamol. Dengan aturan untuk antibiotik 3 kali 1 sehari dan paracetamol 3 kali 2 sehari. Berapa banyak obat yang diminum Hana dalam 3 hari?
Selanjutnya untuk pembahasan soal nomor 4, diketahui bahwa untuk obat antibiotik, banyak obat yang diminum Hana dalam sehari yakni pagi, siang, dan malam, yaitu 1 tablet. Maka obat yang harus diminum Hana 3 dikali 1, berarti 1 tablet di pagi hari, 1 tablet di siang hari, dan 1 tablet di malam hari. Maka banyak obat antibiotik yang diminum Hana dalam sehari adalah 3 tablet. Sehingga untuk 3 hari ke depan Hana harus meminum obat sebanyak 3 dikali 3, sama dengan 9 tablet. Kemudian untuk obat paracetamol, banyak obat yang diminum Hana dalam sehari yaitu pagi, siang, dan malam adalah 2 tablet. Maka obat yang harus diminum Hana adalah 3 dikali 2, berarti 2 tablet di pagi hari, 2 tablet di siang hari, dan 2 tablet di malam hari. Maka banyak obat paracetamol yang diminum Hana dalam sehari adalah 6 tablet. Sehingga untuk 3 hari ke depan Hana harus meminum obat paracetamol sebanyak 6 dikali 3 sama dengan 18 tablet. Jadi banyak obat yang diminum Hana selama 3 hari adalah 6 ditambah 18 yakni 25 tablet. Selanjutnya soal nomor 5. Berdasarkan suatu survei oleh lembaga penelitian, diketahui bahwa populasi hewan A berkurang menjadi setengahnya setiap 10 tahun. Dapat diperkirakan pada tahun 2050 populasinya tinggal 1 juta ekor. Tentukan jumlah populasi hewan setiap 10 tahun sekali dari tahun 2000 sampai tahun 2050. Untuk pembahasannya, diketahui jumlah populasi hewan A tahun 2050 adalah 1 juta. Jumlah populasi hewan A berkurang setengahnya setiap 10 tahun. Maka pertanyaannya, jumlah populasi hewan setiap 10 tahun dari tahun 2000 sampai tahun 2050. Misal, A adalah jumlah populasi hewan pada tahun 2000, maka dapat ditulis menjadi tahun 2000 jumlah populasi adalah A. Kemudian tahun 2010 jumlah populasi berkurang setengah dari populasi tahun 2000. Tahun 2020 jumlah populasi berkurang setengah dari populasi tahun 2010. Tahun 2030 jumlah populasi berkurang setengahnya dari populasi tahun 2020. Tahun 2040 jumlah populasi berkurang setengahnya dari populasi tahun 2030 dan tahun 2050 jumlah populasi berkurang setengahnya lagi dari populasi tahun 2040. Berdasarkan data tersebut dapat ditentukan jumlah populasi hewan A setiap 10 tahun adalah pada tahun 2000 dengan pola perkalian 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 1, jumlah populasi hewan sebanyak 32 juta. Pada tahun 2010 dengan pola perkalian 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 1, jumlah populasi hewan sebanyak 16 juta. Pada tahun 2020 dengan pola perkalian 2 dikali 2 dikali 2 dikali 1, jumlah populasi hewan sebanyak 8 juta. Pada tahun 2030 dengan pola perkalian 2 dikali 2 dikali 1, maka jumlah populasi hewan sebanyak 4 juta. Pada tahun 2040 dengan pola perkalian 2 dikali 1, jumlah populasi hewan sebanyak 2 juta. Dan pada tahun 2050 dengan pola perkalian 1, jumlah populasi hewan sebanyak 1 juta. Setelah diketahui jumlah populasi hewan A setiap 10 tahun dari tahun 2000 sampai tahun 2050, maka dapat digambarkan perkembangan populasi hewan A dalam bentuk diagram sebagai di atas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.